Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merina Srika, NIM 1903111000030 dari Prodi Agroteknologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang greenhouse dan penerapan teknologi. Topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama, pengertian greenhouse, yang kedua, dampak greenhouse, yang ketiga, tipe-tipe greenhouse, yang keempat, kelebihan dan kekurangan greenhouse, yang kelima, syarat lokasi dan bangunan greenhouse, dan yang keenam yaitu teknologi IOP dan teknologi INSMOAF. Yang pertama, pengertian greenhouse. Greenhouse merupakan sebuah bangunan yang mampu menciptakan kondisi lingkungan sesuai untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tanaman sebagai alternatif mengintensifkan produksi pangan secara efisien dengan penerapan teknologi berbasis IoT. Dengan demikian, suhu, kelembaban ruang, kelembaban tanah, penyiraman, serta pemupukan tanaman pada greenhouse dapat terkontrol secara otomatis dari jarak jauh. Yang kedua, dampak penggunaan greenhouse, yaitu mekanisme biologis seperti emisi CO2 karena respirasi mikroba, emisi N2O oleh nitrifikasi dan denitrifikasi, serta emisi CH4 dari proses pencernaan anaerobik sehingga terjadi peningkatan gas rumah kaca dan pemanasan global yang dihasilkan. Yang ketiga, tipe-tipe greenhouse. Tipe greenhouse dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, tipe tunnel, yaitu berbentuk setengah lingkaran dan mirip dengan lorong. Kelebihan dari tipe ini yaitu strukturnya lebih kuat karena atapnya berupa lengkungan ke arah bawah dan lebih tahan terhadap terpaan angin. Yang kedua yaitu tipe piggyback. Tipe ini sering dinamakan tropical greenhouse dan sangat cocok dipakai di Indonesia yang berhawa tropis. Sistem ventilasi udaranya jauh lebih sempurna karena dilengkapi struktur bukaan dalam jumlah yang sangat banyak. Yang ketiga, tipe campuran. Tipe campuran ini paduan antara tipe tunnel dan tipe piggyback. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan greenhouse. Kelebihan dari greenhouse yaitu tanaman dapat tumbuh dan produksi sepanjang tahun secara kesinambungan tanpa banyak dipengaruhi oleh musim. Yang kedua, kualitas hasil tanam yang lebih terjamin. Yang ketiga, penggunaan pupuk dan pengairan yang lebih efisien. Dan yang keempat, resiko serangan hama dan ancaman penyakit tanaman yang lebih rendah. Sedangkan kekurangan greenhouse yaitu biaya pembangunan relatif mahal, biaya operasional yang tinggi, dan biaya perawatan yang tinggi. Yang keempat yaitu syarat lokasi dan bangunan greenhouse. Syarat lokasi greenhouse yaitu yang pertama, lokasi greenhouse harus di daerah terbuka dan tidak ada naungan. Yang kedua, lahan bertopografi datar. Yang ketiga, letak greenhouse harus dekat dengan sumber air bersih. Yang keempat, memiliki sistem drainase yang baik. Dan yang kelima, lokasi harus jauh dari sumber polusi. Syarat bangunan greenhouse yaitu rangka greenhouse terbuat dari bambu atau kayu dan besi. Tinggi tanaman greenhouse minimal 3,5 meter. Ukuran greenhouse minimal 500 meter kubik dan maksimal 1000 meter kubik. Arah bangunan timur-barat dan greenhouse harus dilengkapi pintu ganda. Yang keenam yaitu teknologi IOP dan teknologi INSMOAF. Teknologi IOP atau Internet of Plant merupakan teknologi infrastruktur informasi regional untuk menunjukkan tentang proses fisioekologi tanaman dengan visualisasi di bidang produksi tanaman dan rumah kaca, agar tercapainya manajemen pertanian yang efisien serta menguntungkan untuk optimalisasi kuantitas, kualitas, dan harga. Fungsi IOP dalam pertanian yaitu untuk memprediksi, mengendalikan, dan mengoptimalkan lingkungan tanaman, fotosintesis, pertumbuhan vegetatif dan reproduktif, dan hasil dengan pengelolaan terpadu di dalam greenhouse, sehingga dapat memperbaiki multidimensi serta meningkatkan tingkat teknologi pertanian yang digunakan di berbagai daerah oleh sekelompok petani. Selanjutnya, teknologi INSMOAF atau Integrated Smart Modern Agriculture and Fisheries.
yang merupakan perangkat sistem pengontrolan dan otomatisasi untuk mengontrol suhu serta kelembapan ruangan dengan sensor RTC, menguntungkan prototipe rumah kaca melalui model prototipe untuk sawah, pertanian hidroponik, dan kolam ikan. Untuk teknologi ini semua dibagi menjadi dua, sensor suhu dan kelembapan. Yang kedua, kipas Hexos. Untuk sensor suhu dan kelembapan dibagi menjadi dua, yaitu RTC dan RFID. Untuk kipas Hexos dibagi menjadi dua, yaitu LCD Access Granted dan LCD Access Denied. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.